Darah gaun pengantin. Kisah ini terjadi saat menjelang puasa Ramadan di kota Bandung, ketika semua orang sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Kisah tentang seorang gadis yang merupakan anak tunggal dari pengusaha kaya di daerahnya, satu-satunya pewaris tunggal dari semua kekayaan ayahnya. Gadis ini diam-diam mencintai seorang pemuda yang bekerja sebagai buruh pabrik di perusahaan ayahnya. Begitupun pemuda itu, ia sangat mencintai sang gadis yang notabene adalah anak dari bos tempatnya bekerja. Lama-kelamaan sang ayah mengetahui hubungan antara puteri sematawayangnya dengan salah satu buruh di pabriknya itu. Jelas saja sang ayah tak merestui hubungan ini. Perbedaan faktor ekonomi lah yang menjadi sebabnya, seringkali puterinya meminta dan memohon agar hubungan cinta mereka direstui. Tetapi sang ayah tetap bersikukuh dengan keputusannya. Hingga sang ayah mengancam kepada sang pemuda akan memecat dia dari pekerjaannya, bila pemuda itu tak juga memutuskan hubungan asmara dengan puterinya. Namun keputusan sang ayah tak memudarkan cinta mereka, mereka tetap bersikeras untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius. Hingga akhirnya sang gadis itu pun pergi meninggalkan rumah bersama sang pemuda. Walau sang gadis tahu kehidupannya akan sedikit sengsara, namun itu tak menghalangi niatnya untuk melarikan diri dari rumah. Pada akhirnya sang ayah kebingungan mencari di mana keberadaan putrinya itu, hingga dia menyadari apa yang telah dilakukannya selama ini telah melukai hati putrinya. Dia pun segera menulis permintaan maafnya di beberapa media surat kabar lokal. "Anakku sayang, maafkan ayah nak. Ayah tahu cinta kalian tak dapat terpisahkan. Pulanglah nak, ayah merestui kalian." Hingga akhirnya isi permintaan maaf itu terbaca oleh sang gadis dan dia pun segera pulang menemui ayahnya ditemani sang pemuda. Tentunya kedatangan mereka disambut dengan tangan terbuka oleh keluarga sang gadis. Hari berganti, persiapan pernikahan mereka hampir rampung semua. Hari ini sang calon pengantin tengah berada di sebuah butik untuk fitting baju pengantin mereka. Ketika sang gadis tengah asyik mencoba gaun pengantinnya, sang pemuda pamit untuk membeli minuman ke sebuah toko yang terletak di seberang butik. Namun naas, ketika pemuda ini menyeberang, tanpa diduga sebuah truk berkecepatan tinggi menabraknya hingga pemuda itu terpental jauh beberapa meter. Sang gadis yang melihat kejadian itu segera berlari ke arah kekasihnya itu. Namun pemuda itu langsung meninggal di tempat. Darah kekasihnya terus mengalir di gaun putih pengantin sang gadis hingga akhirnya sang gadis tak sadarkan diri. Besoknya, jenazah sang pemuda baru dikebumikan. Hingga malam setelah pemakaman sang pemuda, ibu sang gadis bermimpi didatangi seorang nenek tua yang menyuruhnya untuk segera membersihkan noda darah sang pemuda di gaun putih pengantin sang gadis. Namun sang ibu malah mengabaikannya. Hingga malam kedua setelah pemakaman, giliran sang ayah yang bermimpi didatangi nenek tua untuk membersihkan noda darah itu. Karena merasa ada keganjilan, akhirnya mereka pun mencoba menghilangkan noda darah itu. Namun hingga hari ke-6 darah itu tak juga menghilang dari gaun putih pengantin sang gadis walau segala usaha telah dilakukan. Malam sebelum hari ke-7, sang gadis ini pun bermimpi didatangi sang nenek tua. Nenek tua itu mengancam akan membunuh sang gadis bila sampai besok noda darah itu tak juga menghilang. Sampailah di hari ke-7 setelah pemakaman sang pemuda. Malam itu tak seperti biasanya rumah sang gadis mendadak hening dan sepi. Dalam keheningan itu tiba-tiba ada yang menggedor-gedor pintu utama dengan kerasnya. Dengan segenap keberaniannya, gadis itu mencoba membuka pintu utama. Namun apa yang terjadi? Dilihatnya seorang nenek yang datang ke dalam mimpinya semalam, kini ada di hadapannya. Sang gadis pun terjatuh lunglai tak berdaya. "Siapa kamu? Mau apa kesini?" tanya sang gadis ketakutan. Namun bukannya menjawab pertanyaan sang gadis, nenek itu malah semakin mendekat. "Nenek hanya ingin memberikan ini, nak," ujar sang nenek datar, sembari melemparkan sebuah bungkusan ke arah sang gadis. "Ini apa?" tanya sang gadis, masih ketakutan dan gemetaran. Dengan suara lirih nenek itu menjawab, "Itu rinso anti noda, untuk membersihkan noda yang paling membandel."